dengar di kaum wanita. Ya, saya cuma mengulang aja apa yang sudah kita dengar. Ya. Jadi memang firman Tuhan itu dibilang kita mamah dia ya, mamah dia, baru nanti kita semakin mengerti, semakin dibukakan. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk mendengar firman, karena kita diingatkan kembali, karena tanpa firman Tuhan kita tidak ada pegangan, tidak tahu arah hidup kita ini. Tapi kalau ada firman Tuhan, kita bisa berjalan sesuai firman Tuhan ya. Yakub suka diam di rumah, itu gambaran mempelai perempuan ya. Jadi sudah sampai pada rumah yang didirikan oleh kayu-kayu yang mahal. Rumah itu sama dengan tabernakel ya. Petiduran merasakan cinta Tuhan. Kita baca Kidung Agung 1 ayat 16 sampai 17. Kidung Agung 1 ayat 16 sampai 17. Kidung Agung 1 ayat 16 sampai 17. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Ya. Jadi persekutuan tubuh Kristus, kasih membawa persekutuan tubuh Kristus. Jadi kayu-kayu aras sudah ditebang, dipisahkan dari tempatnya, diproses, dipotong untuk beribadah dalam ketenangan. Ya, itu firman sudah menjadi daging, kasih pada kita. Jadi kalau firman sudah jadi daging, udah menjadi, kita sudah tenang ya. Kita sudah, karena nggak usah diajar, sudah nggak usah atur, memang udah perbuatan kita sudah firman ya, firman menjadi daging. Jadi kasih pada kita, persekutuan tubuh Kristus. Yesus mempelai laki-laki, mempelai perempuan terbuka mata dalam berkata-kata. Kayu aras mahal ya, berharga. Kalau masuk jadi tiang, itu pilihan tiang itu kuat ya. Kalau kita tiang di dalam rumah itu kuat, tidak ada iri, dengki. Masuk persekutuan tidak bisa. Ya, jadi kita masuk persekutuan tubuh Kristus. Jadi tidak bisa, kalau sudah masuk persekutuan tubuh Kristus, tidak bisa mencabut. Yang itu tidak bisa mencabut. Dindingnya kayu, papan rumah Allah, yaitu tiga trinitas. Mesbah dupa, firman meja roti, dan kaki dian emas. Kasih Allah kekal. Jadi ada tiang-tiangnya, ada papan-papan jenang, 4 lapis atap tudung, tidak ada lagi penghukuman. Kalau dunia ini penghukuman, ya, jadi papan-papan itu ya, papan-papan di ruangan maha suci itu ya, waktu Bapak Gembala menerangkan itu, saya dapat itu papan-papan itu semua dua-dua sama tingginya ya, jadi dua-dua semua ada lubang di kiri dimasukkan. Jadi ada kekurangan yang ini ditutup dengan kekurangan yang satu, jadi semuanya sama papan-papan itu, tidak ada yang lebih. Saya waktu dia terangkan begitu ya, jadi kita nggak ada lebih dari yang lain, tidak ada, karena semua itu dua itu semua ada lubang kiri. Jadi kekurangan yang ini ditutup dengan sana, kekurangan yang ini dimasukkan dengan sana. Jadi
pagar-pagar papan itu, papan ini apa namanya, sama, semua ukurannya sama, tingginya sama, lebarnya sama. Jadi saya berpikir, oh iya ya, jadi kita sesama tubuh Kristus, anak-anak Tuhan itu kita sama, nggak ada yang lebih, cuman kekurangan yang ini tutup ini, kekurangan ini tutup ini. Jadi kita di hadapan Tuhan sama. Kalau kita mau jadi papan-papan itu sama yang mau jadi papan-papan jenang itu ya, jadi kita sama, nggak ada yang lebih ya. Jadi kalau di dalam Tuhan kita tidak ada penghukuman, tapi kalau dunia ini ada penghukuman. Kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia, memuliakannya. Sampai 16 ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ya, itu perlindungan masuk dalam tubuh Kristus. Jadi janji masuk dalam tubuh Kristus. Bagi dunia kita tidak perlu takut. Ya, Allah Tritunggal bekerja, kesempurnaan rumah Tuhan. Ya, begitu kuat perlindungan Tuhan bagi kita terhadap penyakit-penyakit sampar kalau kita berharap sama Tuhan ya. Ini banyak sekali perlindungan ini terhadap penyakit, tantangan. Tuhan menjaga, memelihara kita ya. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi kita berlindung aja sama Tuhan. Apalagi katanya ceritanya sekarang udah COVID, sudah mulai lagi ya. Ya kita menjaga diri aja.
menjaga diri. Makanya kemarin saya bilang ke Dinda, katanya sudah ada COVID lagi, belilah masker, Din. Iya tuh, ya maksudnya berjaga aja. Kalau COVID yang tahun lalu ya, kita santai-santai aja, nggak sedia masker. Akhirnya masker waktu itu berapa pernah saya beli ya? 300.000 atau berapa itu satu kotak itu 300.000 kayaknya, karena sudah langka. Itu juga susah nyarinya karena ada ponakan saya Ima, dokter ada ini Bi, ada. Itu juga susah, cuma dapat 1 dos. Tapi ini kita ya berjaga saja lah, berjaga saja. Ada ini, belilah Dinda, karena sekarang memang maskernya masih murah ya, masih murah. Masih berapa Din? Aku bilang 13.000 1 dos mah. Ya udah beli aja lah, saya bilang 4. Jadi maksudnya berjaga. Kalau kita di tempat-tempat umum atau ke tempat-tempat keramaian, kita pakai masker, kita menjaga diri kita. Kita tahu, tidak tahu orang-orang sakit apa di luar sana kan, kita tidak tahu di bus atau di mana. Jadi kita sudah untuk menjaga diri aja ya, untuk menjaga diri. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan kita akan dilindungi ya, kalau kita berharap kepada Dia. Kita baca Kidung 2 ayat 10. Kidung 2 ayat 10. Kidung 2 ayat 10 sampai 15. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semarak buah baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya. Jadi kenapa ada kesukaran? Ya karena ada daging kita ya, daging suka menuntut. Di rubah-rubah itu daging, hawa nafsu kita, itu yang suka menuntut ya, daging. Sebenarnya kita di tubuh Kristus sudah tenang, ada sukacita, ada damai, tapi kadang daging, hawa nafsu kita menuntut ya. Jadi karena kita sudah enak tertidur dalam kesenangan, jangan berhenti ya. Karena bangun, musim pangkas sudah tiba. Ayat 9. Kekasihku serupa, Kidung 2 ya, Kidung 2 ayat 9. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Jadi tidak berada di kisi-kisi rumah, semakin jauh dari kehidupan rumah Tuhan ya, di luar itu, di luar, di dunia. Jadi kalau jauh dari kisi-kisi rumah Tuhan itu di luar. Batu itu penghukuman, kalau batu rohani Kristus. Mempelai perempuan jauh dilihat mempelai laki-laki ya, jangan. Ya, jadi berlindung pada keadaan dunia segala berkatnya pada dunia ini.
jangan kita berlindung pada dunia. Jadi semakin mundur. Karena dunia dengan segala keinginannya tidak tetap. Bagi dunia tidak ada perlindungan. Perlindungan yang maha tinggi. Wajah jelita lewat penurutan pada firman. Maka perlihatkanlah kecantikan itu keluar. Kata lain di hadapan Tuhan adalah perlindungan. Kalau perlindungan dunia hanya sementara ya. Perlindungan yang kekal diberikan oleh Tuhan. Dia mau tampil keluar berani mengambil keputusan. Ya, kayak imam sangkor tampil di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan datang sebagai kepala. Kalau ya perlindungan di dunia ini ya, tidak kita lihat aja, kadang orang punya duit, kalau sakit meninggal juga. Jadi bukan segalanya uang ya. Ada yang punya segalanya, tapi ada yang hancur juga nikahnya. Kayak kalau sekarang artis-artis itu ya nikahnya sudah hancur sudah kawin cerai aja. Sudah nggak malu. Kalau dulu kita lihat kalau kawin cerai itu kan malu. Kalau sekarang malah gonta-ganti kok malah senang. Itu adalah di Facebook itu katanya saya baca itu yang orang Batak itu istrinya dia bunuh tapi pura-pura ada maling katanya. Seperti dia tutup pakai karung mukanya ada maling padahal dia sendiri membunuh istrinya. Katanya suaminya itu selingkuh sama agama lain, ini orang Batak. Udah itu ketahuan istrinya, cekcok lah, dibunuh malah istrinya. Anaknya kecil 2, kasihan anaknya itu udah nggak punya ibu. Baru dia pura-pura pas pemakaman pura-pura pingsan bagaimana, nangis di hadapan istrinya itu. Ternyata setelah waktu membunuh itu anaknya disuruh keluar, baru ketahuan dari tetangga kalau memang disuruh bapaknya keluar, baru ketahuan bapaknya sendiri yang bunuh istrinya. Mengerikan ya, mengerikan. Seringkali kita dengarkan berita pembunuhan, banyak sekali pembunuhan sekarang. Jadi kita hanya berlindung pada Tuhan ya. Perlindungan diberikan oleh Tuhan. Jadi hanya kita ya bersyukur dari didikan firman Tuhan yang kita sudah dapat sejak dulu. Sudah bertahun-tahun kita disucikan ya, kita bersyukur sehingga pada sampai saat ini kita bisa menikmati penyucian yang kita alami selama ini. Malah saudara-saudara kita juga bisa menikmati yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita ini. Saya lihat di keluarga saya, ya ada juga yang menikmati penyucian yang kita sudah alami. Mereka juga nikmati, merasakan. Ya memang benar kata firman Tuhan itu dari rumah dulu yang menikmati ya. Jangan kita pingin. Saya dengar waktu pendeta muda Hodia ya yang bawa firman itu, pelayanan itu yang dekat-dekat kita saja dulu, yang dekat-dekat, nggak usah yang mau jauh-jauh, mau tinggi-tinggi, tidak usah, yang dekat-dekat kita dulu. Makanya saya pikir, oh ya benar juga ya, terkoreksi juga saya, karena ya saya ada juga orang tua yang dekat dengan kami. Jadi ya kita melayani dulu yang dekat-dekat. Terkoreksi juga saya waktu itu, karena kita mau pingin melayani yang jauh, yang dekat aja belum kita layani.
Mungkin karena yang dekat kita itu kita lihat kekurangannya, kita lihat kesalahannya, jadi ya itu salib bagi kita, salib itu sengsara bagi kita. Kalau mungkin kalau yang nggak dekat dengan kita kan kita sudah cuman bilang begini aja, tapi kalau yang dekat dengan kita memang kita lihat dari sekecil-kecilnya, kita lihat. Nah, itu harus kita terima, itu harus kita layani. Tapi setelah saya waktu dengar firman, oh iya ya Tuhan beri kemampuan, baru setelah saya ambil itu, ya udah akhirnya hati ini damai sudah. Yang dekat-dekat kita aja dulu sudah, biarpun kita lihat kekurangan orang itu sebuah gimana, tapi kalau itu dekat kita ya itu yang harus kita layani, itu yang harus kita perhatikan. Nggak usah yang mulai dari rumah. Makanya ada yang ingin melayani keluar sana kuat, tapi dilihat di rumah kamarnya aja nggak bisa rapi, kebersihan aja nggak bisa dijaga. Apa yang mau dibagikan? Dari dirinya aja belum ada, tapi mau pingin melayani ke sana ke sini, mau bersaksi, mau beritakan apa yang mau diambil orang. Saya bilang ada yang dekat-dekat saya, adik-adik saya, saudara-saudara, karena kan di gerejanya juga ada pelayan-pelayan, tapi apa yang mau kita beritakan? Karena diri kita ini aja belum bisa menjadi contoh. Kita mau koak-koak di sana, orang lain lihat kamu dulu, nggak masuk, percuma. Jadi yang mulai dari yang dekat-dekat kita aja dulu lah, yang menikmati, kita diobahkan, kita disucikan. Jadi yang dekat-dekat kita aja dulu menikmati. Kan firman Tuhan bilang mulai dari rumah. Kalau rumah sudah tenang, sudah menikmati, pelayanan kita sudah kelihatan, baru kita kalau keluar, kalau firman udah menjadi daging, nggak usah koar-koar aja juga sudah orang bisa melihat ada firman apa enggak. Ya. Percuma kita koar, tapi orang menuding dari belakang itu apa? Ya, jadi kita bersyukur karena dari dulu kita sudah disucikan, bertahun-tahun kita disucikan oleh firman yang dibawakan oleh Bapak Ibu Gembala. Jadi saya merasakan tidak sia-sia, karena saya lihat ada keobahan, dalam diri saya. Saya lihat ada keobahan. Jadi kita sendiri bisa menikmati, kita sendiri bisa membagikan kasih yang ada di dalam, yang kita udah diubah ada kasih ya. Kita sendiri bisa membagikan ke orang lain, bisa membagikan. Jadi tapi ya dari keobahan kita dulu lah, ya, dari diri kita sendiri dulu. Yaitu anak-anak merasakan, saudara merasakan, jadi orang lain firman menjadi daging itu. Jadi kita udah memang perbuatan kita firman ya, udah memang masih ada kekurangan, masih ada kekurangan, masih ada hawa nafsu, tapi kita nanti sadar sendiri juga ada firman, langsung kita ketegur, kita berubah lagi. Mungkin ada juga orang lain didekatkan dengan kita untuk kita di penyucian juga. Dari tingkah laku mereka kita disucikan. Makanya kata suami saya, kadang dia bilang, menghadapi orang tua, mama juga disucikan supaya makin sabar. Oh ya, supaya tambah sabar. Jadi kelakuan orang kita juga disucikan supaya kita tambah sabar menghadapi orang ya. Jadi kita juga ada penyucian, tambah sabar bagi orang kita. Jadi kita disucikan dari orang-orang yang dekat kita juga, tambah kita juga dapat penyucian. Jadi ya, hidup di dunia ini masih maki tubuh ini ya, rubah-rubah itu yang mengganggu pohon itu adalah hawa nafsu kita ya, seperti tidak kelihatan. Hawa nafsu atau keinginan memukul teman-temannya,
Jadi tidak usah khawatir dengan dunia ini. Kalau orang benar mengasihi Tuhan, 7 kali jatuh tetap bangkit, ya itu kalau orang benar. Berubah-ubah bisa dilihat dari firman Tuhan. Hawa nafsu keinginan, 1 Yohanes 2 ayat 15. 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 Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orangnya. Ya. Itu firman Tuhan. Kolose, kalau surat Kolose, penyembahan berdoa pada Tuhan bisa dikalahkan, ya. Jadi kita perlu berdoa, ya, berdoa biar mengalahkan hawa nafsu kita. Tapi perlu proses. Daging adalah hawa nafsu dirobek di pintu tirai. Kita lihat Hawa jatuh dalam keinginannya. Dari keinginan mata. Jadi selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Sampai terjadi kita kena tercoba hawa nafsu sendiri, ya. Kita baca Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sampai 15, ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Jadi terkena coba bukan dari Tuhan, tetapi karena kelengahan kita sendiri. Tapi kasih setia Tuhan kekal. Orang mengasihi firman, pencobaan jadi ujian iman. Ayat 12. Yakobus 2 tadi ayat 12. Yakobus 2 ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 12. Yakobus 2. Jadi mengasihi dia tidak lepas dari kekurangan, ya. Kita tidak lepas dari kekurangan. Mengasihi Tuhan. Kita baca lagi Kidung 5 ayat 9 sampai 15. Kidung 5 ayat 9 sampai 15. Kidung 5 ya, ayat 9 sampai 15. Mempelai perempuan mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku.
menyolok mata di antara selaksa orang, bagaikan emas-emas murni kepalanya. Rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air. Bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah. Petak-petak rempah-rempah akar bunga-bunga bakung bibirnya. Berteteskan cairan mur. Sampai 15. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Ya. Kita baca lagi Kidung 6 ayat 1-3. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk mengembalakan domba dalam kebun, dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi Kidung 6 ayat 1-3 ini penggembalaan. Jadi jangan tinggalkan penggembalaan. Karena di penggembalaan itu kita menemukan kembali kasih Tuhan. Ada orang-orang melihat kekurangan kesetiaan. Jadi kita harus setia mencari Tuhan walaupun dalam pencobaan. Kalau berani meninggalkan Tuhan berarti meremehkan Tuhan. Jadi ada akibatnya. Jadi di dalam pencobaan, di dalam tantangan, kita tetap mencari Tuhan. Kita baca Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ya, kita orang yang kena pencobaan, Tuhan rubah menjadi ujian iman. Tapi kalau kita akan bertahan, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kebaikan Tuhan ya. Kadang kita jatuh, dikuasai keinginan, dikuasai hawa nafsu, tapi kita akan bangkit. Tapi kalau orang jahat, orang fasik, itu tidak. Dia akan tidak tertolong. Makanya kita ya tidak sia-sia kita mendengar firman, kita setia, orang benar mengasihi Tuhan, tapi kita sendiri menikmati hasilnya kalau kita setia. Dari dulu kita berjuang kan, orang yang beribadah itu tidak sia-sia. Hidup ini dan hidup akan datang, itu kan firman Tuhan, tidak sia-sia. Kita yang rumahnya jauh, yang berjuang, kalau dulu ya lebih lagi, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, jadi bisa 5 kali. Aku ingat itu Aga masih kecil, saya naik angkot. Tapi waktu Dinda lahir ya puji Tuhan sudah bisa naik taksi. Tapi kalau Aga masih naik angkot, naik 461 kadang sama Kak Kori,
naik angkot kita. Makanya aku bilang dulu, punya anak ini kesana kesini. Tapi ya Tuhan tolong, Tuhan ampun. Tapi puji Tuhan waktu Dinda waktu itu udah bisa aku naik taksi ibadah, udah bisa naik taksi. Kalau Dinda enggak, naik angkot, naik 461 dari Uki, berapa kali sambung lagi dari Pulau Emas, cari lagi 04 kalau nggak salah, iya 04 ke Uki, baru Uki 461, bawa anak umur berapa itu agak sampai umur 2 tahun itu saya bawa. Tapi ya sekarang saya mengucap syukur karena ya anak kecil itu kita didik dari kecil, hasilnya ada, tidak sia-sia. Waktu mereka SMP, SMA itu Jumat habis ibadah langsung ke gereja, pakai seragam itu SMP, SMA langsung masih seragam, datang sendiri. Pokoknya datang sendiri, nih angkot juga saya aku duluan, mereka datang juga nih angkot. Ya. Datang juga nih angkot. Karena memang kalau Bapak Gembala dulu kan Selasa kalau sangkur, Selasa Jumat harus masuk. Kalau enggak bisa melayani sangkur. Tapi kita bisa ngikuti juga karena memang dari kerinduan hati, dari memang mau menurut. Kita mau menurut. Kalau kita nggak mau menurut, ya bisa aja. Tapi karena kita memang dari hati sudah mau menurut, mau rindu firman, mau didengar firman. Jadi memang dari hati ya, dari hati. Karena kita kan dipimpin ketemu di sini juga bukan karena ditarik-tarik, bukan, karena memang udah kerinduan untuk mendengar firman. Kerinduan kita sudah mau mencari makanan, firman itu sebagai makanan ya, menjadi pegangan hidup kita. Tapi kita mengucap syukur karena anak-anak kita juga dia bisa berubah, nggak seperti anak-anak yang lain. Dia juga bisa melayani Tuhan, bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi kita orang tua sekarang ya sudah enak tinggal lepas saja karena dari kecil kita sudah kita didik, sudah bawa ke rumah Tuhan, sudah kita bawa, masih anak sekolah minggu, anak-anak kita bawa. Tapi kalau sekarang dia udah besar, dia udah ada pegangan hidupnya, dia udah mencari Tuhan sendiri, malah sudah dia yang kalau kemana-mana kan udah dia yang nyetir, malah dia udah bawa kita ya, orang tua udah bawa kita. Udah dia ya kan, tapi kita bersyukur karena dari kecil kita sudah didik mereka, jadi mereka juga sudah ada pegangan firman Tuhan. Jadi kita sudah lepas juga, dia sudah ada pegangan mereka firman Tuhan, dia sudah tahu akan Tuhan. Ya, itu. Jadi tidak sia-sia kita dari dulu setia ibadah. Tapi sekarang kan kita menerima hasilnya juga. Kita sendiri merasakan perubahan dalam hidup kita. Saudara-saudara kita juga merasakan. Suami anak juga merasakan. Dan kita juga dipakai juga bersaksi untuk melayani bagi orang lain. Ya, karena memang yang memberitakan firman itu dari dulu dibilang Bapak Gembala itu suatu perjuangan. Seperti membaca itu. Seperti berat, kalau membawa firman Tuhan itu berat. Tapi kalau dulu saya ingat juga kata Bapak Gembala, kalau kamu memberitakan firman, ulang aja itu firman yang sudah dengar itu ulang. Nanti malah jadi udah menjadi kebiasaan. Jadi kita udah biasa, ulang aja. Malah udah menjadi daging kita, malah tapi orang lain yang mendengar itu menjadi berkat. Bagi mereka itu menjadi berkat. Kita memang paling ulang. Tapi bagi mereka mungkin baru dengar, tapi menjadi berkat juga bagi mereka, menolong mereka. Ya, kita mengucap syukur ya. Jadi tidak sia-sia didikan Bapak Ibu Gembala yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Kalau saya dari tahun 91, ya udah puluhan tahun. Jadi ya tidak sia-sia.
perjuangan kita mendengar firman. Kita baca Amsal udah tadi. Amsal 24 ayat 16 sudah ya. Amsal 24 ayat 16 sudah tadi, sudah ya. Sebab 7 kali ya sudah. Baru kita baca Amsal Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 8 sampai 13. Yakobus 2 Yakobus 2 ayat 8 sampai 13. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan suatu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah, sebab ia yang mengatakan ini udah ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya. Jadi kalau bisa seluruh hukum kita lakukan. Karena makanya di dalam yang pernah dibukakan Ibu Gembala itu mengenai perpuluhan ya, yang dari Selasi dari ini ya, harus ada kesetiaan. Jadi kita harus melakukan semua hukum. Harus ada kesetiaan, keadilan, belas kasihan. Itu harus ada. Jadi nggak bisa satu-satu dilakukan. Kita baca Mazmur 19 ayat 1 sampai 12. Mazmur 19 ayat 1 sampai 12. Mazmur 19 ayat 1 sampai 12. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Mazmur 19 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua.
dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ya. Jadi perintah peraturan Tuhan, takut akan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu bukan hanya diturut, tapi menyucikan kita juga. Jadi takut Tuhan itu menyucikan kita juga, ya. Ya, demi saya tidak berpanjang, ya itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, jadi tidak sia-sia kita beribadah, ya, tidak sia-sia kita beribadah, dan kita dalam lindungan Tuhan, terhadap penyakit sampar, terhadap dunia ini, perlindungan semua dari Tuhan. Kita mau bernyanyi. Kita dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita makin bersama-sama. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku,